Tsumma qala hafizahullahu taala as-sujud. As-sujud ini fardun min furudis shalah. Termasuk rukun salat. Batal salatnya jika ditinggalkan. Kedua sujud, sujud pertama dan sujud kedua, dua-duanya rukun. Setiap rakaat punya dua sujud dan dua-duanya rukun. Bagaimana kadar ruku paling minimal? Yang dianggap sujudnya itu syah. Kadar sujud yang dianggap syah. Ya. Disebutkan dalam hadits Ibnu Abbas, umirtu an asjuda ala sab'ati a'dhum atau a'dhum. Saya diperintahkan, menunjukkan inilah kadar paling minimal untuk keabsahan sujud. Kapan tidak terpenuhi ini maka tidak sah sujudnya. Saya diperintahkan sujud di atas 7 tulang. Yang pertama apa? 2 telapak tangan, al-kaffan. Kemudian yang kedua ar-rukbatan, 2 lutut, tempurung lutut ini. Kemudian atrafil qadamain, ujung-ujung jari kaki, ini kaki. 2 kaki. Ujungnya jari jemarinya. Kemudian apa? Al-jabhah. Apa namanya ini? Dahi, tapi beliau menunjuk ke hidung. Ya, beliau menunjuk ke hidung. Ini namanya mafhumul isyarah. Jelas sampai sini? Nah, beliau mengatakan al-jabhah tapi menunjuk ke hidung. Maka di sini para ulama Syafi'iyah mengatakan yang rukun adalah jabhah. Ya, adapun hidung hukumnya sunnah. Jelas sampai sini? Makanya menurut mazhab Syafi'iyah, salat dengan menggunakan masker tidak ada masalah. Karena walaupun hidung enggak rapat tidak ada masalah. Dan bagi sebagian ahli ilmi yang menyatakan hidung itu wajib juga rapat, maka tidak boleh sholat dengan menggunakan masker. Kalau memang bukan dalam konteks darurat. Jelas? Karena hidung harus rapat ke tanah. Tapi dalam mazhab Syafi'iyah hidung itu hukumnya sunnah. Ya, yang rukun adalah apa? Al-jabhah ini. Dahi. Taib. Ini 7 anggota sujud ini harus rapat ke tanah. Jelas sampai sini? Harus rapat ke tanah. Dalam hal ini misalnya kita tegel, tidak boleh ada pemisah. Ya. Sekarang kita lihat untuk 2 ujung kaki telah warid atau bahkan jumhur ulama ya menyatakan bahwa kaki bagi perempuan wajib ditutup. Berarti kan boleh nggak rapat dengan lantai ya, pakai kaos kaki misalnya atau pakai sarung. Bahkan laki-laki pun boleh sholat pakai khuf, menunjukkan ujung telapak kaki boleh tidak bersentuhan dengan lantai. Ini pengecualian. Kemudian lutut juga dikecualikan karena lutut adalah apa? Ya, antar lutut dengan pusar adalah apa? Aurat, dan sesuatu ya yang wajib tidak sempurna tanpa dengannya maka itu juga wajib. Maka lutut juga wajib ditutup. Maka tidak ada masalah lutut itu tidak rapat dengan lantai karena ada celana atau sarung yang membatasi. Tidak ada masalah. 2 tangan. Ya, apakah harus menyentuh lantai? Jawabannya tidak ada masalah. Boleh. Apa namanya? Salat dengan menggunakan al-quffazan. Sarung tangan. Jelas sampai sini? Boleh. Maka juga sepakat para ulama tidak ada masalah kalau telapak tangan tidak rapat ke lantai, pakai pelapis. Pelapis di sini imma yang melekat pada tubuh kita atau yang melekat pada lantai, semisal sajadah. Itu juga termasuk hail namanya, perantara. Hail. Apa namanya itu? Hail? Ya, yang membuat yang menghalangi tangan kita itu menyentuh tanah, lantai dalam hal ini tegel. Jelas sampai sini? Adapun tegel itu ya itu fi hukmil ard, dihukumi sama seperti tanah hukumnya karena melekat ke situ. Tapi kalau sajadah tidak dihukumi tanah itu. Paham sampai sini? Tapi tidak ada masalah untuk tangan. Jelas sampai sini ya? Nah, yang bermasalah ini dahi. Ya. Jelas sampai sini? Dahi tidak ada penjelasan bahwa dia dibolehkan diringankan untuk tidak menyentuh lantai. Jelas? Maka dahi ini ya ada pembahasan di kalangan ulama. Bagaimana kalau ada yang menutupi dahi sehingga dahi tidak rapat dengan lantai? Apakah ditutupi oleh rambutnya, atau ditutupi oleh kopiahnya, atau ditutupi oleh imamahnya, atau ditutupi oleh sajadah sehingga tidak rapat dengan lantai? Apakah hal tersebut dibolehkan? Jelas sampai sini? Para fuqaha mengatakan kalau hailnya itu yang membatasi antara jidatnya dengan lantai itu adalah muttasil, yakni bagian dari tubuhnya, maka tidak ada masalah. Misalnya rambut.
Ya, orang orang misalnya panjang rambutnya atau perempuan, bukan perempuan ya, perempuan, laki-laki ya. Misalnya laki-laki panjang rambutnya, kadang kan kalau orang Indonesia mau sujud diangkat rambutnya begini ya. Nah, ini apa namanya? Ya mungkin dia pernah dengar dari ustaz begitu ya, pemahamannya seperti itu. Jelas? La ba'sa. Artinya pemahaman dia tafadhol. Tapi sebenarnya itu tidak membatalkan sholat. Itu tetap dianggap sujud. Sujud. Kenapa? Karena rambut itu fi hukmil muttasil, bersambung dengan tubuhnya. Maka tidak ada masalah. Rambut menutupi walaupun tertutup semua ini, dahi pakai rambut tidak ada masalah. Itu kalau apa? Hailnya muttasil dengan dirinya, bukan ajnabi, bukan barang asing dari tubuhnya. Jadi rambutnya dia sendiri. Jelas? Nah, yang kedua, kalau hailnya ajnabi ini bukan bagian dari tubuhnya. Misalnya imamah atau kopiah, itu kan ajnabi, bukan bagian dari tubuhnya. Atau sajadah. Apa hukumnya benda-benda ini menghalangi dahi rapat ke lantai? Ya, kalau pembatasnya hailnya berupa ajnabi. Maka ini dibagi dua oleh para fuqaha. Mereka mengatakan kalau barang ajnabi ini ikut bergerak ketika kita bergerak, maka ini tidak syah kalau dia menghalangi jidat ke dahi ke lantai. Saya ulangi, kalau barang ajnabi ini ya ikut bergerak bersama dengan gerakan kita, maka ini tidak boleh, maka ini membatalkan sholat kalau menghalangi. Tapi kalau barang ajnabi itu tidak bergerak, tidak ikut bergerak bersamaan dengan gerakan kita, maka tidak ada masalah. Contoh yang pertama, kalau kita pakai kopiah, kalau kita ruku sujud dia ikut bergerak nggak? Ya bergerak tentunya. Nah, ini yang pertama. Maka kapan ada orang misalnya sholat kemudian dia pakai begini nih, ya tertutup semua tertutup semua jidatnya, kemudian dia ruku sujud seperti ini, maka ini tidak syah. Jelas? Tidak syah. Kenapa? Karena ini kopiah adalah barang ajnabi, munfasil dari dirinya, terpisah dari dirinya, dan dia bergerak bersama dengan gerakannya. Contoh yang lain adalah imamah misalnya. Dia pakai imamah, nutup sampai di sini. Jelas? Karena itulah ketika seorang sholat menggunakan penutup kepala, baik laki-laki maupun perempuan, itu harus kelihatan di sini nih. Harus ada sedikit dari dahi yang menyentuh lantai. Maka perempuan jangan pakai mukena yang nutup semua sampai sini nih. Ya, sampai sini saja. Ininya tidak ada yang kena. Itu tidak diperkenankan. Jelas sampai sini? Iya. Jelas dalam mazhab Syafi'i itu tidak dibenarkan. Itu membatalkan sholat. Jadi harus ada dahi yang rapat ke lantai walaupun sedikit, laki-laki maupun perempuan. Ya, maka pakai mukena yang kelihatan wajah. Makanya kan tidak boleh menutup wajah bagi perempuan dalam sholat. Wajah ya bagian dari termasuk dahi. Dahi ya. Maka jangan cuma sampai sini misalnya kan tertutup. Ini tidak diperkenankan, tidak boleh, membatalkan sholatnya. Baik, laki-laki juga sama. Kadang orang pakai kopiah. Nah, kopiah hitam biasanya kan. Kopiah hitam kan lonjong ini nih. Nah, itu biasanya cuma kopiahnya doang yang rapat. Kopiahnya doang yang rapat ke lantai, dahinya enggak kena lantai sama sekali. Itu tidak boleh. Harus rapat ke tanah, ke lantai. Tapi kenapa? Karena kopiah ini adalah barang ajnabi yang munfasil dari dirinya, yang bergerak bersama dengan dirinya. Yang kedua, kalau benda ajnabi tersebut tidak bergerak bersama dirinya, misalnya sajadah. Sajadah kan kita ruku sujud ya tetap begitu-begitu aja, tidak ikut. Maka yang seperti ini tidak ada masalah. Boleh dijadikan sebagai hail antara dirinya dengan lantai, tidak membatalkan sholat. Jadi sajadah itu diikutkan sama hukumnya dengan tanah itu sendiri. Makanya Nabi SAW, para sahabatnya sholat dengan menggunakan sajadah, ya kan? Ya, sholat dengan menggunakan sajadah. Anas bin Malik menggunakan apa? Hasir, tikar. Ya. Nah. Dan Nabi SAW punya sajadah kecil untuk sholat yang beliau suruh Aisyah untuk mengambil dari dalam masjid. Tapi kata beliau, ya Rasulullah saya haid. Ya, saya haid. Ini adalah dikatakan oleh para ulama yang mensyarah hadisnya, ini adalah sajadah alas-alas kecil yang beliau pakai untuk sholat. Jelas? Baik. Jadi ini kesimpulan dalam masalah dahi ini. Adapun yang lain jelas ada dalilnya boleh tertutup kecuali dahi. Tidak ada pengecualian. Ada perincian seperti yang kita sebutkan tadi ya tentang masalah dahi ini. Baik. Kemudian di antara syarat sahnya sujud adalah menitik beratkan atau menjadikan kepala sebagai salah satu tumpuan. Ya. Menjadikan kepala sebagai salah satu titik tumpuan badan. Karena itulah kepala selalu lebih rendah dibandingkan punggung. Paham sampai sini? Kalau ada orang sujud,
kepalanya sejajar dengan apa namanya? Kepalanya sejajar dengan apa namanya? Panggul ini, punggung ini, atau bahkan mungkin lebih tinggi, nah itu tidak syah sujudnya. Bisa nggak kejadian kayak gitu? Ada orang sujud tapi kepalanya lebih tinggi. Hah? Iya, bisa kadang. Kadang kalau di sholat Jumat, ada orang sholat di lantai apa di tangga-tangga masjid, ya kan? Atau sholat Id misalnya di sholat Id, case nyantum, pinjam case kayaknya HP nyantum tinggal 20%. Mana? Oh dibuka? Hah? Oh dibuka. Mengarah ke atas atau ke bawah? Atau diputar begini? Begini atau begini? Begini. Begini aja. Baik. Nah, gitu ya. Kadang apalagi kalau lantainya panjang-panjang gitu ya, apa tangga-tangga masjidnya. Nah, kadang ada orang sujud di tangga masjid tapi karena pendek, akhirnya kepalanya di tangga berikutnya. Jadi kan lebih tinggi kepalanya tuh begitu. Nah, ini tidak syah sujud seperti ini. Jelas? Tidak syah sujud seperti ini. Di antara syarat syahnya sujud adalah kepala di bawah lebih rendah dibandingkan panggul ini di apa namanya punggung lah. Seperti itu ya. Baik. Sudah ya? Nah, kemudian zikir dalam sujud, ini semua hukumnya adalah sunnah. Ya, kita bacakan zikir dalam sujud, hukumnya adalah sunnah. Di sini hanya beliau hanya sebutkan 2. Ada tambahan? Berapa tambahan? 1. Baik, di nomor berapa? Nomor 3. Baik, kita baca dulu di sini baru saya baca tambahannya. Qala hafizahullah ta'ala, kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqulu fi sujudih subhana rabbiyal a'la. Ya. Maha suci Tuhanku yang paling tinggi. Ini jelas ya. Dan sisi munasabahnya, mungkin ada yang bertanya, mengapa kok sujud itu ala-ala, padahal dia lebih rendah dibandingkan ruku. Ruku kan lebih tinggi. Ya. Kenapa ala-ala justru ketika apa? Ketika sujud. Ya. Kenapa? Karena posisi terdekat seorang dengan hamba, Allah dengan hamba adalah ketika si hamba sedang sujud. Aqrabu ma yakunul 'abdu wa baina rabbih wa huwa sajid. Ya. Posisi terdekat seorang dengan Tuhannya ketika dia sujud. Maka ketika Tuhannya Maha tinggi, maka dia baca di situ pas dia sujud. Karena di situlah posisi dia yang terdekat dengan Tuhannya. Tatkala Tuhannya Maha tinggi, maka sangat pas kalau dibaca ala-ala di situ. Subhana rabbiyal a'la. 1 kali, kadar aslus sunnahnya 1 kali dan mustahabnya 3 kali. Mustahabnya 3 kali. Taib, subhana rabbiyal a'la. Kemudian zikir yang kedua, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqulu fi sujudi, Allahumma ighfirli dhanbi kullah, diqqahu wa jillah, wa awwalahu wa akhirah, wa alaniyatahu wa sirrah. Subhanallah. Ini salah satu lafaz istighfar yang selayaknya dihafal oleh seorang muslim. Ini diantara bentuk-bentuk istighfar yang jami, ya. Di antara doa-doa istighfar yang bersifat jami. Ya Allah, ampunilah dosaku semuanya, yang kecil maupun yang besar, dosa yang terdahulu maupun yang belakangan, yang saya kerjakan terang-terangan maupun yang saya kerjakan sembunyi-sembunyi. Ya. Dan ini diantara bentuk pengamalan berdoa dalam sujud. Fa'aksiru fihi minad du'a. Perbanyaklah, lanjutan hadis yang tadi ya. Ya. Perbanyaklah doa di dalamnya, di dalam sujud. Dan di antara doa yang dianjurkan dalam sujud adalah ini. Ya, adalah apa? Allahumma ighfirli dhanbi kullah, diqqahu wa jillah wa awwalahu wa akhirah, wa alaniyatahu wa sirrah. Nah, kemudian zikir yang ketiga apa? Coba dibaca. Allahumma laka sajadtu wa bika amantu wa laka aslamtu. Tapi atau apa saya ada kalimat sebelumnya enggak? Atau langsung zikirnya? Nah, ada. Kata beliau, qala hafizahullah, pada zikir yang ketiga, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza sajada qala. Kalau beliau sujud, beliau membaca Allahumma laka sajadtu wa bika amantu wa laka aslamtu.
Sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu tabarakallahu ahsanul khaliqin. Ya Allah, hanya kepadamu aku bersujud, hanya kepadamu aku beriman, hanya kepadamu aku berserah diri. Ya, wajahku sujud kepada yang menciptakan dan membentuknya, yakni Allah Ta'ala, yang menciptakan dan membentuk tubuhku. Wajhi di sini adalah wakil dari seluruh tubuh, yakni yang menciptakan dan membentuk tubuhku ini. Ya, yang memunculkan dari tubuhku ini pendengaran dan penglihatan. Wa syaqqa sam'ahu, memecah, yakni ya dari tubuhku ini ada telinga, ada mata. Ya, ini kan kayak pecahan dari tubuh ya, lubang maksudnya. Kalau dari situlah saya mendengar, dari situlah saya melihat. Tabarakallahu ahsanul khaliqin. Maha berkah Allah Ta'ala, pencipta yang terbaik, pencipta yang terbaik. Baik. Nah, ini tambahan zikir dalam sujud. Dan kita sudah sebutkan bahwa zikir yang paling minimal adalah subhana rabbiyal a'la. Ya. Minimal satu kali untuk memenuhi aslu sunnah, ya. Namun yang mustahabnya 3 kali. Dan dianjurkan untuk menggabungkan semua zikir ini, menggabungkan semua zikir dalam sujud. Nah, kalau dia mau pilih salah satunya, maka didahulukan subhana rabbiyal a'la, kemudian dia berdoa. Baik, kemudian sebagaimana dalam ruku tadi, di dalam sujud dilarang membaca Al-Qur'an. Kata sebagian ahlul ilm, kalaupun dia ingin membaca doa dari Al-Qur'an, ya dia rubah sedikit. Misalnya Rabbana atina, dia rubah jadi Rabbi atini, atau Allahumma atini misalnya, ya. Dia rubah sedikit konteksnya. Walaupun sebenarnya dalam pembahasan fikih, membaca Quran dengan niat doa itu tidak dianggap membaca Quran. Bila sampai sini, maka kalau misalnya ada orang berdoa dalam sujud dengan doa yang persis yang terdapat dalam Quran, tapi dia niatkan dengannya doa, maka tidak dianggap membaca Quran dalam sujud. Bila sampai sini, ya, misalnya doa dalam Al-Quran dalam surat terakhir Al-Baqarah misalnya, ya, terakhir dalam dua ayat terakhir dalam surah Al-Baqarah, kan doa semua itu. Dia baca dalam sujud mimbab doa, bukan mimbab dia ayat Al-Baqarah, maka tidak ada masalah. Atau dia baca Rabbana la tuzigh qulubana di awal-awal surah Ali Imran itu, ya. Dia baca mimbab doa, tidak ada masalah. Jelas? Maka kalau doanya berasal dari Quran, maka hukumnya boleh kalau dia niatkan itu sebagai doa, bukan sebagai ayat Quran. Maka hukumnya boleh. Wallahu a'lam bishawab. Baik, kemudian di antara perkara yang berkenaan dengan sujud, ya. Ini zikir sujud. Dan ini zikir dibaca, atau zikir ini ketika sujud dibaca dalam semua sujud-sujud dalam sholat. Baik itu sujud sholat yang sifatnya rukun maupun sujud-sujud yang sunnah seperti sujud tilawah. Misalnya orang sujud tilawah di tengah-tengah, tidak sengaja misalnya, tidak sengaja baca surah, ternyata ada ayat sajadahnya dalam. Kemudian dia dianjurkan apa? Nah, dianjurkan untuk bersujud. Maka ya boleh, atau dianjurkan juga dia membaca doa-doa ini, doa sujud di dalam sujud tilawah. Dia baca subhana rabbiyal a'la atau zikir yang lain dalam sujud sahwi. Nah, dan enggak apa-apa dalam sujud sahwi, dalam sujud tilawah, dalam sujud tilawah karena dalam salat. Di dalam salat ini sujud tilawah dalam salat. Nah, kemudian sedikit tambahan karena mumpung disinggung berkenaan dengan sujud tilawah. Dalam sujud tilawah dianjurkan membaca takbir ketika naik dan ketika turun. Berdasarkan keumuman hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yukabbiru hina yarfa wa hina yakhfad. Ya, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam senantiasa membaca takbir ketika naik dan ketika turun, atau ketika turun dan ketika naik. Ya. Maka ketika misalnya lagi membaca sujud tilawah, pas sujud tilawahnya dia takbir Allahu Akbar, turun. Setelah itu dia bangkit kembali, berdiri Allahu Akbar. Ya. Dan
meninggalkan sunnah takbir ini menyebabkan apa namanya? Menyebabkan khalal pada sebagian. Ya. Ya kan? Karena makmum enggak tahu apa-apa kan, banyak awam subhanallah, kadang mereka enggak tahu ya letak sujud sahwi, tiba-tiba terutama jamaah perempuan ya. Apalagi kalau pakai hijab. Ya kan? Ini kok tiba-tiba imamnya diam, ya kan? Takbir turun, mereka kira takbir ruku. Ya. Tiba-tiba apa takbir lagi naik. Lalu dia tunggu-tunggu sampai Allahu liman hamidah, takut takbir kan gitu. Tiba-tiba baca Quran lagi, jadinya di belakang heboh gitu. Ya. Nggak bisa dijadikan alasan misalnya, wah itu kan salah makmum, kenapa dia tidak perhatikan bacaan, kenapa juga dia tidak tahu ini sujud tilawah. Lah nggak bisa kayak gitu. Makmum imam itu penanggung jawab. Jelas sampai sini? Maka meninggalkan sunnah ini bisa menimbulkan khalal dalam sholat kalian seperti ini. Maka disunnahkan membaca, bukan gara-gara khalalnya ya disunnahkan, memang asalnya berdasarkan keumuman hadis Abu Hurairah, setiap turun dan naik disunnahkan baca apa? Takbir intiqal. Jelas sampai sini? Takbir intiqal. Baik. Sehubungan dengan takbir intiqal, atau nanti kita akan bahas sedikit. Kenapa? Mumpung saya ingat. Sujud tilawah. Nah, ketika seorang bangkit dari sujud tilawah, tidak disunnahkan duduk istirahat. Tidak disunnahkan duduk istirahat. Duduk istirahat itu kan kalau orang mau naik dari rakaat pertama ke rakaat kedua ya, duduk dulu sebentar baru berdiri. Sudah sampai sini? Nah, tidak disunnahkan duduk istirahat ketika bangkit dari sujud tilawah. Ya. Karena kenapa? Duduk istirahat ini jalsatul istirahat itu hukumnya sunnah yang dia diadakan untuk memisahkan dua rukun yang panjang. Sujud kan bisa lama, rukun sujud Nabi SAW kalau sujud lama. Maka sujud ini termasuk rukun yang tawil, yang panjang. Demikian pula berdiri, maka dipisahkan dengan adanya apa? Duduk istirahat. Adapun sujud tilawah bukan rukun, maka tidak perlu dipisahkan dengan itu. Jelas? Ya, maka jalsatul istirahat itu tidak disunnahkan ketika bangkit dari sujud tilawah. Nah, wallahu taala alam bisawab. Baik, saya kira cukup. Ini pembahasan berkenaan dengan as-sujud. Wallahu taala alam bisawab. Nah, dan sebagai tambahan faedah, sujud dalam syariat kita itu sujud yang di luar dari sujud dalam sholat ya, di luar dari sujud dalam sholat. Jadi karena ada beberapa sujud tertentu yang punya penamaan tersendiri, tersendiri. Setidaknya ada 3. Yang pertama sujud sahwi, yang kedua sujud tilawah, dan yang ketiga sujud syukur. Ini punya penamaan tersendiri. Ini di luar dari sujud dalam sholat ya. Dia punya kita katakan ini ibadah yang mustaqil lah, ya. Ibadah yang berdiri sendiri. Sujud sahwi, ya, kemudian sujud tilawah dan sujud apa? Sujud syukur. Nah, ada sujud yang hanya boleh dilakukan dalam sholat, tidak boleh dikerjakan di luar sholat. Sujud apa itu? Sujud yang hanya boleh dilakukan dalam sholat, tidak boleh dilakukan di luar sholat. Sujud apa? Nah, sujud sahwi. Tidak ada orang baca Quran tiba-tiba lupa salah ya, sujud sahwi. Nggak ada kan? Sujud sahwi adalah sujud yang hanya dilakukan di dalam sholat saja. Jelas? Nah, yang kedua ada sujud yang hanya dilakukan di luar sholat saja. Sujud apa? Sujud syukur. Maka kapan ada orang sujud syukur di dalam sholat, batal sholatnya. Karena ini bukan bagian dari sholat. Tidak boleh dikerjakan di dalam sholat. Ini fi'il ajnabi. Fi'il ajnabi. Tidak ada hubungannya dengan sholat. Ya, dan sujud dalam surah Shad itu bukan sujud tilawah, itu sujud syukur. Maka kalau ada orang misalnya baca surah Shad dalam sholat, kemudian sampai ayat apa itu tentang Nabi Daud, wa kharra raki'aw summa anab. Di situ kan ada tanda sujud. Nah, itu sujud syukur, bukan sujud tilawah. Kapan ada orang sujud di situ, batal salatnya. Karena ini sujud syukur. Ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sajadaha Daud taubatan wa nasjuduhu syukran. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Daud alaihissalam sujud di situ sebagai bentuk taubat, istighfar kepada Allah Ta'ala ya. Sementara kita sujud di surah Shad itu, kalau nggak salah ayat 25, surah Shad itu kita sujud sebagai bentuk syukur, menunjukkan itu sujud syukur. Maka tidak boleh dilakukan di dalam sholat.
Kemudian yang ketiga ada sujud yang boleh dilakukan di dalam dan di luar sholat. Sujud apa itu? Sujud tilawah. Maka sujud tilawah ini jelas asalnya bukan bagian dari sholat, tapi boleh dikerjakan dalam sholat. Tatkala dia bukan bagian dari sholat, maka tadi juga diantara alasannya kenapa tidak perlu ada jalsatul istirahat. Tidak perlu ada duduk istirahat karena ini memisahkan. Jalsatul istirahat adalah memisahkan antara sujud dalam sholat yang merupakan gerakan sholat dengan rukun berdiri. Sementara sujud tilawah itu bukan bagian dari sholat. Cuman boleh dikerjakan dalam sholat dan boleh juga di luar sholat. Baik. Saya kira cukup sampai sini. Alhamdulillah. Setidaknya ada beberapa bab yang kita dapat ya. 4 bab. Ya, qadarullah afwan tadi terlambat setengah jam. Insyaallah taala nuwasil Quran. Kita sambung besok di jam yang sama. Bismillah taala. Taib naktabi hadzal qadar wal ilmu indallah. Nas'alullah taala yu'allimana mimma yanfa'una wa yanfa'ana bima 'allamana innahu waliyyu dzalika wal qadiru alaihi. Taib tafadhalu kalau ada pertanyaan.